aku harus tergiring menuju kepada penyembahan kepada sosok Kristus. Karena dalilnya begitu. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Jadi kalau pengetahuan Tuhan saja sudah dirubuhkan, ya kita tahu dong. Artinya bahwa di sini dalil itu hanya simbol. Dalil yang tertuang di dalam sebuah buku yang dianggap kitab dan disucikan itu hanya alat aksesoris doang untuk menggiring manusia menuju kepada penyembahan terhadap Kristus. Ini dalil. Kemudian dalam 1 Korintus 1:19 malam, karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa meskipun ada dalil, kalau kecerdasan sudah dihapuskan, kemampuan berpikir itu sudah dilenyapkan, maka dalil itu percuma. Nah, apa yang diinginkan kemudian di situ? Ya, menggiring manusia untuk menyembah kepada sosok Kristus ini. Dah selesai. Itu aja sih yang saya lihat. Karena kalau berbicara mengenai dalil, udah sangat jelas orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Bahkan dengan jelas diterangkan begini di dalam Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Artinya kalau ada orang yang di dalam dirinya ada Kristus, maka tubuhnya mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, ini dia. Artinya kalau misalnya saya melihat ada orang yang murtad masuk ke Kristen, artinya orang itu pada dirinya ada Kristus. Maka matinya orang ini nanti karena dosa berdasarkan dalil. Tapi karena kecerdasan dilumpuhkan, kemampuan berpikir telah dimatikan, bahkan ketinggian pengetahuan Tuhan itu juga sudah dirubuhkan, maka dalil tak perlu lagi. Dalil mau dimaknai seperti apapun. Izin Gurunda, izin. Ya, ini banyak tulisan ini. Edis lagi live, boleh naik nggak? Bisa bersama kita ke sana. Karena pada endingnya adalah hanya penyembahan terhadap Kristus doang. Boleh nggak Gurunda? Bahkan orang yang mengaku Yesus bertuhan pun masih mempertuhankan Kristus, kan gitu. Kok kayak Edis Kenapa mengaku. Saya di-mute? Edis Kenapa saya mengaku di-mute? bahwa Yesus bertuhan, tapi masih tetap jadi Tuhankan Yesus. Kenapa? Karena itu tadi dalil tetap penting. Ayo kita sama-sama di sana menonton. Dalil yuk. itu tak penting. Yang penting mengajak manusia menyembah kepada Kristus. Titik. Gitu. Seperti Gurunda itu. Silakan udah pernah belum? Ini banyak ketikan. Edis lagi live. Kita sama-sama ke sana, boleh? Masa guru yang pergi mendatangi murid kan tidak cocok. Harusnya murid yang mendatangi guru. Dia murid saya. Saya kok yang harus ke sana, gimana sih? Yang mengajarkan Edis mengatakan salib itu karya iblis kan saya gurunya. Yang mengatakan Yesus bertuhan kan saya guru Edis. Beliau itu murid saya. Masa saya yang harus ke sana? Saya dari kecil udah tahu itu jadi gimana. Berarti saya guru kalian dong. Mana? Berarti Yesus bertuhan. Bapak saya mengajarkan itu dari kecil. Iya. Dari kecil. Berarti Yesus bertuhan kan? Iya. Nah, iya. Menghambakan diri kepada Bapa sampai kapanpun. Iya, berarti dia bertuhan kan? Apakah layak kemudian makhluk manusia yang bertuhan dituhankan? Arti Tuhan itu apa? Nah, itu langsung ke situ perginya. Kenapa? Karena dalil tidak perlu, keadaan tidak perlu. Yang pasti adalah iblis menggiring manusia menyembah kepada dirinya dalam nama Kristus. Itu yang perlu. Ya dalil udah, itu cuma aksesoris doang. Dalil aksesoris, Bible hanya aksesoris. Karena di sini rame, Gurunda, di sini rame, situ sendiri-sendiri. Kami menonton menyimak di bawah. Wah, boleh? Kalau mau lihat saya sendiri-sendiri, lihat di YouTube Zulkifli Mabas bagaimana Edis itu sering kencing berdarah aku buat. Edis bisa apa? Tapi gini ya, aku nggak setuju Gurunda. Saya nggak setuju Gurunda bilang melebihi binatang kami ya. Tadi Gurunda ngomong tadi melebihi dari binatang. Pengertian Al-Quran saya mengatakan begitu, ulaika hum syarrul bariyah.
Saya Bahkan aja nggak saya katakan seperti yang di Alkitab saya. Yesus Saya nggak pernah mengatakan apa terhadap orang-orang Yahudi? Coba kita baca di Matius 23. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Ini Yesus berbicara kepada siapa? Ini Yesus berbicara kepada siapa? Ketika Yesus berkata, jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing, jangan kau membuang mutiara kepada babi. Anjing dan babi itu kepada siapa? Orang-orang yang tidak menggunakan akal. Orang-orang yang digiring kemudian untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Yang nyata-nyata juga menyembah dan diakui. Yesus menyembah, Yesus menghambakan diri. Terus kenapa disembah? EGP, yang penting saya nyembah Kristus, kan itu intinya. Pada intinya Kristen ini hanya terlanjur Kristen aja. Aku mau istirahat dulu Gurunda. Jadi Silakan, tadi silakan. dari Akang juga karena saya dijambak makanya saya naik, ada apa? Baik. Oke, ya berdakwahlah terus di sini Gurunda. Thank you ya. Siap, sama-sama Ibu. Yuk, malam host. Malam. Ya pada intinya memang kayak begitu. Dalil. Kenapa lah kemudian orang itu kemudian tidak mau terima keadaan? Memang begitu. Berakal tidak orang kemudian ketika mereka tahu bahwa yang mereka ibadahi, yang mereka sembah ini adalah makhluk yang juga beribadah. Makhluk yang juga bertuhan. Makhluk yang juga berdoa. Makhluk yang juga sujud. Ketakutan, was-was. Mengharapkan keselamatan dari Sang Yang Maha Kuasa. Lalu kemudian dituhankan sosok ini. Berakal tidak orang tersebut? Tentu berakal, tapi sakit. Akalnya sakit. Perlu obat. Boleh, Ya, kalau boleh saya tanggapi Bang Juma? iya, silakan. Pengertian diserahkannya kepada iblis kan, iblis kan nggak mendapat kesempatan surgawi. Akan tetapi seorang manusia yang melakukan dosa itu, dia harus diserahkan kepada iblis duluan biar dia bisa bertobat. Kan di situ ada rentang waktu yang terjadi untuk menggapai surgawi itu. Bang, orang kalau sudah diserahkan ke iblis, ya orang itu nggak diserahkan aja, iblis nerima orang kok. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Iblis itu mencari mangsa. Datang saudara menyerahkan anak saudara kepada iblis. Iblis tepuk tangan. Ya toh, toh Bang juga Juma, kan monitor. dia nggak bisa menerima apa yang namanya tentang You yang ketuhanan itu. mempersembahkan anak lu kepada aku, kata iblis. Bang Juma monitor. Iya, monitor 86 kijang 1 kijang 2 kijang botak masuk. Kenapa takut sama Edis? Kenapa takut sama Edis? Yang takut itu yang kabur. Yang takut. Kok yang takut yang kabur? Takut kebokar atau cemananya ini? Kok kabur? Yang kabur itu yang takut. Iya, takut kebokar apa cemana? Takut sama Edis. Apa yang mau dibongkar sama Edis? Yang Kebohongan dibongkar? Muhammad itu. Astagfirullahaladzim. Anda istirahat di bawah dulu. Anda belum sehat kayaknya, otak Anda rusak. Anda di bawah. Belum ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu menandingi kemudian Nabi Muhammad SAW di dalam menjabarkan kebenaran. Belum ada. Hanya gara-gara ngomong Nabi Muhammad begini begono, pret. Baca kitab sucinya Al-Quran aja nggak bisa. Hanya bisa kesurupan. Baca Quran aja nggak bisa. Sok belagu bisa mengalahkan umat Islam. Gimana ceritanya? Anda itu di hadapan kami seibarat anak TK yang baca buku sampul kedokteran lalu kalian buka praktek.
Yang jadi pasien kalian itu hanya orang gila aja yang mau. Islam itu ketika ingin dipahami yang pertama itu apa? Iqra. Rendahnya umat Islam. Malam. Jadi Iqra. Suruh Iqra dulu. Bisa nggak dia baca Quran? Kalau nggak bisa, suruh cebok air 1 sendok. Kalian memang kadang lucu, saudara-saudara sekalian. Anda belajar Islam sama orang yang tidak bisa baca Quran. Gimana ceritanya tuh? Nah, kalian sakit, memang sakit. Sakit kalian ini. Sudah Belajar sama orang itu beraninya nyatain edisi itu ngomong di Komal teman muslim sendiri. Anda berani nggak di Komal itu tiap hari lo dia live. Ya, untuk apa saya ke situ? Untuk apa? Untuk apa? Al-Quran saya melarang. Nggak boleh kemudian duduk bersama dengan orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran. Nggak boleh. Nggak boleh duduk bersama dengan orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran. Suaranya gak ada sinyalnya. Al-Quran saya yang melarang saya berdialog dengan pengolok-olok Al-Quran. Kenapa Anda memaksa saya untuk menanggalkan iman saya? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairih innakum idham mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh Allah telah menurunkan ketetapan bagimu di dalam Al-Quran. Apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama dengan mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kamu apabila tetap berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan orang kafir tersebut. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Ini dalil. Kami dilarang kemudian untuk berdebat dengan edis. Dilarang oleh Al-Quran. Bukan karena kami takut kepada edis. Kami takut kepada Allah. Karena Allah melarang. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha. Gak boleh. Kalau edis mau belajar Quran baru. Tapi kan itu udah sering. Udah sering dari zaman WA, dari zaman Facebook, dari zaman sudah lama pun belajar Quran sama kami, tapi sampai sekarang membacanya pun dia belum bisa. Ya udah kami tinggalkan. Mereka jadi pengolok-olok ayat suci Al-Quran. Bagaimana mungkin kami ingin berdiskusi dengan penghina ayat suci Quran, sementara Al-Quran melarang kami untuk duduk aja bersama dengan pengolok-olok Quran. Itu haram hukumnya. Tidak boleh. Apalagi membahas dengan orang-orang yang sifatnya hanya mengolok-olok, bukan untuk belajar. Gak ada umat Islam takut. Cuman umat Islam itu tidak ingin ketularan gila. Begitu. Kunci di dalam memahami Quran itu satu. Yang pertama adalah Iqra. Harus mentaati perintah itu untuk membaca. Baca Quran itu. Ilmu tertinggi di atas muka bumi itu adalah membaca. Orang mau jadi profesor, membaca. Jadi dokter, membaca. Jadi tentara, membaca. Jadi polisi, membaca. Insinyur, membaca. Detrandes, membaca. Apapun itu, maka membaca. Edis suruh baca Quran. Sudah gitu kita harus belajar sama dia Quran gitu.
Sudahlah dia dongo, bahlul, tidak bisa baca Quran. Tak ada alat di atas kepalanya untuk menerima penjelasan kami tentang Al-Quran. Bukan kami takut. Takut pula pada pemakan babi. Gimana ceritanya? Yang kabur itu yang takut. Jangan dibalik. Yang kabur kok yang berani. Yang tinggal dibilang takut nih. Belak-balik memang kalian. Cuma Yang kalau lari, tapi yang lari kok dibilang berani. perkataan saya. Udahlah, diskusi aja yang ada di sini. Yang ada di sini aja. Iya, yang saya katakan kan bahwa orang yang telah berdosa itu diserahkan kepada iblis, bahwa di situ ada rentang waktu untuk menggapai yang namanya surga itu. Ya sebelum dia menggapai itu, dia ya harus dibuang dulu ke tempat orang ini, orang yang berdosa, biar dijalaninya dulu dosa itu yang gimana kan gitu. Terus fungsi iblis apa? Iya, dia hidup bersama-sama iblis ya gimana rasanya kan Lah, gitu. berarti kalau begitu iblis ini adalah pencuci dosa dong. Ya, mau gimana lagi kan dia Ya nggak udah selesai, berarti yang menebus dosa-dosa Kristen adalah iblis. Sudah selesai. Yang membersihkan Kristen dari dosa ya setan. Betul? Betul? bukan menyucikan di Lah, situ. Agar supaya diselamatkan. Supaya selamat, orang itu harus diberikan kepada cetan. Ya mau gimana lagi kan? Ya udah Dia selesai, berarti pasrah, berarti Kristen selamat karena diserahkan kepada si Bilis. dia kan tidak bisa, tidak sanggup menjalani apa yang namanya untuk menuju kehidupan surga Ya itu. udah, kesimpulannya adalah saudara kami Kristen selamat setelah mereka kemudian dilemparkan kepada iblis. Iblis kemudian mencuci, mensikat giginya, memotong kukunya, ya kan ya, memberikan kuteks, kemudian memotong rambut kalian, menggosok daki kalian oleh iblis ini. Nah, setelah kemudian iblis menjalankan tugas, barulah kalian diselamatkan di hari Tuhan. Berarti iblis berjasa nggak? Jikalau nggak bisa lagi dia menjalani yang namanya kehidupan yang betul itu, ya udah dia Berjasa nggak iblisnya? dia harus terjeblos ke api neraka yang nggak ada matinya kan gitu. Di situ Berjasa kan nggak iblisnya? di situ kan ada ruang waktu, Lah, gimana ini saudaraku nih? diberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, diserahkan ke iblis, bertobat. Ketika dia sudah bersama dengan iblis, dia bertobat gitu. Lalu gimana lagi? Dia Ya kan udah, nggak bisa pasrah menjalani yang namanya kehidupan yang lebih baik lagi, ya harus bersama iblis. Supaya Iya, lebih baik harus diserahkan ke iblis gitu. bukan diserahkan namanya ya. Dalilnya begitu, Cak Ayu. Dalilnya begitu. Orang itu harus diserahkan kepada siapa? Kepada iblis dalam nama Yesus. Dia terasingkan dari yang namanya suci. Sekarang begini, saudara Garam punya anak suka bermaksiat. Dan tas Anda serahkan kepada siapa supaya anak Anda itu selamat? Ya kan dia nggak bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. nggak bisa menjalani kehidupan yang baik. Supaya dia menjadi baik, anak Anda serahkan dalam nama Yesus kepada. Ya di sana kan bisa belajar. Dia bisa belajar yang namanya gimana kehidupan yang lebih baik kan gitu. Belajar kepada. Ya kalau kita giring kepada kalimat yang itu bisa jadi masuk akal. Akan tetap Diserahkan kepada iblis lalu belajar kepada. ya dia terasingkan. Iya, dia belajar kepada siapa? Dikarenakan waktu yang telah waktu belajar kepada siapa? bukan belajar, dia ditempa. Iya, ditempa oleh
Ya oleh iblis. Nah, berarti iblis ini membentuk karakter baik orang-orang Kristen, betul? Jika memang tidak bisa, lebih baik lagi. Ditempa oleh iblis, betul? Ya Jadi udah, Kristen-Kristen ini lulusan universitas iblis, begitukah? ya udah terserah Bang Juma deh. Lo kok jadi Gimana? saya, Cahyo? Kok jadi saya? Gimana ini? Kalau gini cuma kalau kamu memaknakan seperti itu cuma Lalu kita memaknai pakai apa? seperti gini cuma surah surah Maryam ayat 83. Allah itu mengutus setan-setan. Berarti Iya, kenapa terus? Allah itu ya mengutus setan-setan untuk orang kafir? Lalu siapa lagi yang mengutus setan kalau bukan pencipta? Lah, Siapa? Buat apa Allah itu menyuruh untuk menyesatkan manusia? Lalu Apakah tugas lalu itu- yang merasuki Yudas Apakah ini tugas- siapa? Bentar dulu, Merasuki bro. Yudas ini siapa? Yang merasuki Yudas itu apakah perintah Tuhan? Lah kalau bukan perintah Tuhan berarti iblis berhasil toh? Lah, bukan, salah Lah bro. kok bukan? Berhasil coba nggak dulu iblis kau merasuki pahami. Yudas? Nggak nyambung bro. Coba dulu Enggak, kamu. berhasil enggak iblis merasuki Yudas? Berani nggak Tunggu, kamu tunggu, diskusi tunggu. sama saya? Berhasil enggak Bentar dulu. iblis merasuki Ya, Yudas? Bentar dulu. Iya, Yudas dipakai. Apa endingnya? Yudas itu dipakai iblis. Apa endingnya? Ya. Yudas Endingnya itu apa? dipakai bagaikan gini bro. Oke. Bentar, sabar. Oke. Kalau kamu Endingnya mau apa, diskusi bro? sama saya, Endingnya jangan apa? lah. Endingnya Jangan. apa? Ketika Kamu berani iblis nggak diskusi? berhasil merasuki Yudas, endingnya apa? Oke, gini. Juma, kau ku tantang di roomnya lebih profesional. Supaya kita diskusi lebih Ini mantap. ini seperti ikan teri pakai helm bawa pisau nantang saya duet. Gak usah bang, di sini aja. Ending makanya daripada kalau ngomong iblis itu- merasuki Yudas Bentar apa? bro, kalau ngomong itu ganti-gantian. Ya Gantian, bagus, makanya pintar berarti. gantian dulu. Anda Silakan, bicara Bang Juma. tapi Anda sendiri yang melanggar. Ketika iblis merasuki Yudas, berhasil gak iblis? Berhasil. Apa endingnya? Kristen ditebus dosanya di atas salib. Udah, Berjasa jadi nggak giliran iblis? dong. Kutanya Jadi dulu, giliran- ya, bentar berjasa dulu. tidak iblis di dalam Sekarang kenapa Allah menyalibkan itu Yesus? mengutus Jawab. setan-setan? Ayo, kenapa yuk? Jawab dulu bro. Saya akan Berhasil marah, bro. Saya tidak? akan open camp. Kenapa Allah itu Berhasil kenapa Allah itu tidak? memakai iblis untuk Berhasil menyesatkan manusia? tidak iblis menyalibkan Yesus? Lah, itu bukan perintah Tuhan kan? Oh, Bukan perintah Tuhan. berarti Sekarang- penyaliban ini bentar dulu, rencana bro. iblis atau rencana Tuhan? Bukan, nggak ada rencana iblis. Salib untuk ini menyalibkan rencana itu. iblis? Ya sabar dulu, jangan alihkan. Kenapa kamu takut? Ya, untuk Surah membuktikan bahwa kamu bisa Al-Quran itu menjelaskan- benar. Kamu bisa menjelaskan surah Maryam ayat 83 enggak? Al-Quran ini bro. alal kafirin. Nah, ini kan kayak anak-anak. Makanya Juma itu nggak bisa berani diskusi sama Supaya saya. Al-Quran ini kita buktikan Al-Quran itu betul. Iblis diutus kepada orang-orang kafir. Tadi Pertanyaan toh. saya, Host, kamu kan berhasil ngundang tidak saya, kan? iblis? Kamu undang saya. Gantian. Jangan Berhasil gitu dong. tidak iblis Gantian. merasuki Justru Yudas? jawab dulu pertanyaan saya. Gantian itu dia justru harus menjawab pertanyaan saya. Kan sudah dijawab Gimana tadi. sih kamu host? Pencipta Berhasil yang mengutus tidak? iblis. Waduh, Berani nggak kok cuma di roomnya netral? Ayo, berani nggak? Berhasil tidak iblis menyalibkan Yesus? Takut. Berhasil. Untuk Berarti si Juma siapa nggak bisa Yesus itu menjawab surah Maryam disalibkan? ayat 83 Untuk ya. orang-orang Allah kafir. menyesatkan, Di mana memakai iblis dalilnya? untuk menyesatkan Di orang mana Islam. dalilnya bahwa penyaliban itu untuk orang-orang kafir? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Lu, Juma kita berpikir ya. Berani nggak kamu Matius 12 berpikir? nomor 38 nomor 40. Iya, saya semua akan menjawab pertanyaan kamu, bro. Kamu jawab pertanyaan saya, bro. Iblis berhasil memberikan Berani hadiah nggak? kepada pengikutnya. Itu dalil. Nggak, kamu ada nekat nggak, bro, menjawab itu surah Maryam ayat 83? Alal kafirina Nggak berani. ta'uzuhum azza. Tidakkah engkau Nggak melihat nyata. bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus iblis kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Kami melihat.
bagaimana iblis kemudian datang kepada Iya, orang-orang jawab dulu, kafir bro. Surah dan Maryam itu mengajarkan gimana? orang-orang kafir menyembah kepada Kristus. Kami melihat, kami buktikan kebenaran Al-Quran itu. Iya, gimana buktikan. jawabannya? Ya gimana jawabannya? Kan ada pertanyaan, tidakkah engkau melihat alam tara anna arsalna syayatin? Kami menjawab, kami melihat, kami membuktikan betapa iblis berhasil membuat orang-orang kafir menyembah kepada selain Tuhan, yaitu menyembah kepada Kristus. Kami Berarti melihat atas izin Tuhanmu ya? itu fakta, itu real. Tuhan Iya, berkehendak. makanya itu, bro. Tuhan Sama yang kamu berkehendak di katakan atas segala kehendak. Seperti 1 Tuhan Korintus 5 ayat 5. berkehendak di atas segala kehendak. Pertanyaan Berarti saya, karena itu keinginan kalau Anda Allahmu. menolak hal tersebut, pertanyaan saya, berhasil tidak iblis menyalibkan Yesus? Ya, berarti kamu akui nggak? Enggak ada jawaban. Nggak ada, berani nggak kau jawab itu, Enggak ada bro? jawaban. Enggak ada jawaban. Allah pencipta Nggak ada langit dan bumi mengutus iblis. Saya akui itu. Ah, gitu ya. Itu Saya yang akui. kita inginkan. Saya akui itu. Gitu. Saya Makanya akui. dalam 1 Korintus 5 Itu ayat saya akui. 5, bro. Itu saya Karena akui. pekerjaan Pencipta langit dan bumi mengutus malaikat, Kalian dengar ya, mengutus teman-teman, juga ya? iblis. Mantap. Maka Mantap. manusia fa'alhamaha fujuraha Gitu mancing si wa Juma taqwaha. berkata jujur, Itu jelas. teman-teman. Sekarang si Juma pertanyaan kita saya pancing si kepada Juma tuh saudara. jujur itu seperti itu, gitu loh. Sekarang giliran saya bertanya, boleh? Berhasil tidak iblis menyalibkan Yesus? Oke, saya jawab ya, bro ya. Iya. Jangan di silakan. mute toh. Kalau mau Iya. diskusi, mau sehat, Iya. ya kalau nggak sanggup, ya nggak apa-apa. Saya dikit pun nggak apa-apa. Iya. Yang penting Anda tanya jawab kita kan. Ya iya, tapi jangan di mute. Yang Iya, mute saya itu silakan. anak-anak ya, masih Silakan. bocil, jangan main Iya. TikTok lagi gitu. Jadi apa Iya. pertanyaanmu, Juma? Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis menyalibkan Yesus? Oke. Yesus disalibkan itu bukan karena keinginan iblis. Pertanyaan saya apa? Kan kamu bilang berhasil kan Yesus. Ya. Sedangkan iblis tidak menginginkan kematian Yesus. Pertanyaan saya ulang Bukti. lagi. Bentar Pertanyaan dulu, saya, bro. pertanyaan Bentar dulu, saya. bro. Pertanyaan Bentar dulu. pertanyaan saya, Iblis berhasil memakai- tidak? Ya, bentar dulu, berhasil. toh. Berhasil Nggak tidak ada karena iblis berhasil, bro. menyalibkan Karena nggak ada Yesus? kata berhasil di situ, bro. Ah, Nggak ada kata berhasil itu. aduh. Bentar dulu, bro. Yesus mengatakan kepada Petrus, waktu Yesus memberitakan Pertanyaan penyaliban. saya, Bentar dulu berhasil dong. tidak? Kenapa sih? Berhasil Diskusi gini? tidak? Ya, bro, saya diam tadi sempat. Kamu bicara, ya saya ngomong Berhasil dulu, saya tidak? menjelaskan dulu. Boleh enggak? Berhasil tidak? Ya boleh nggak dulu saya yang terangkan supaya kamu mengerti pakai alat pikiranmu, bro. Kamu kan gurunda baginya teman-teman Islam. Makanya Pertanyaan belajar saya mendengar. tolong dijawab dong, Ya jangan belajar kemana-mana. mendengar dulu toh. Belajar mendengar dulu toh. Boleh nggak? Kan bagaimana saya mau mendengarkan sesuatu yang ngoceh? Bukan jawaban dari Ya pertanyaan. makanya dengarkan Nih, saya kasih- dulu. saya kasih kan pakai satu bukti. dalil. Bro, bentar dulu. Cuma Saya kasih kalau satu kamu dalil. Saya berani kasih sama satu dalil di dalam Iya. kitabnya orang Yahudi. Ya udah, tolong. ya udah kita pakai. Ya, dengarkan dalilnya Bang ya. Dengarkan. Berarti dengarkan, hostnya ini dengarkan. masih anak-anak, main mute. Dengarkan dalilnya. Bentar Dengarkan. dulu, saya jelaskan Karena dong. itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepada kamu. Pertanyaan Kamu saya, jangan mengambil perjanjian lama lagi, bro. kenapa? Itu untuk nubuatan nabi-nabi palsu. Kenapa? Kamu kalau bicara tentang Pertanyaan saya jelas nih. tentang Pertanyaan raja-raja, dengarkan. bro. Itu kau Jangan tengok menangis konteksnya dulu. apa. Jangan Sekarang menangis. bentar dulu Jangan dong. menangis. Lah, siapa menangis? Jangan menangis. Dengarkan saya. Saya kan Ya, tadi anak. mengatakan. Masa Ketika nggak bisa Anda orang bertanya, ngomong? dengar. Kayak gini kah kualitas muncul? Dengar. Ketika Anda bertanya, siapa yang mengutus iblis? Saya menjawab, Allah Subhanahu wa taala yang mengutus malaikat, mengutus iblis, mengutus ciptaannya. Karena kenapa? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya, berkuasa terhadap iblis. Anda tertawa dengan pengakuan saya itu. Tapi itu adalah merupakan sebuah bukti Anda itu punya IQ rendah. Tuhan itu segala-galanya.
Dia segala sumber. Sumber iblis itu adalah pencipta langit dan bumi. Baca Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatunya dijadikan oleh Tuhan, termasuk iblis. Yes. Nah, mungkin Anda kaget ketika saya baca dalil. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta. Roh dusta itu apa? Iblis ke dalam mulut semua nabimu itu. Oke, giliran saya ngomong ya bro ya. Saya Kamu belum mute. bertanya. Saya belum bertanya. Lah, Saya belum jadi bertanya. kapan saya ngomong? Sebab Tuhan telah menetapkan. Tuhan telah menetapkan. Gini, bro. Untuk Kan diam konteksnya dulu. kan apakah Diam dulu. Diam. Ya berapa menit? Berapa menit? Kasih waktu dong. 1 menit. 1 menit. 1 menit. Oke, 1 menit. Oke. Silakan. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh iblis, roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Tuhan menetapkan kecelakaan, Tuhan menetapkan musibah, Tuhan menetapkan malapetaka kepada seseorang dengan cara menaruh, bukan mengutus lagi, tetapi menaruh iblis sebagai roh dusta ke dalam mulut semua nabi. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang mengutus roh dusta kepada mulut nabi? Di dalam kitab yang Anda genggam, 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Ya, saya jawab ya bro ya. Ibliskah yang mengutus iblis di situ, atau Ya. Tuhan yang mengutus iblis Ya, berupa benar. roh dusta? Saya Silakan. jawab. Oke. Di dalam 1 Raja-Raja 22 dari 21 bro. Ya, kita bacakan dari 21 dulu sampai 23. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku. Dengan jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Yang berkata, jawabnya ini bro, iblis. Bukan Tuhan yang langsung ngomong. Mampus kau. Baca Alkitab kamu nggak pintar kamu. Udah? Ini teman-teman, saya open Udah? cam. Ya udah, Sudah? bentar dulu. Saya open cam supaya lihat teman-teman Islam gitu loh. Siapa roh dusta di dalam percakapan ini. Iya, Ya. silakan. Ya, ini mantap ini, bro. Teman-teman, perhatikan. 1 Raja-Raja 22 dari 21. Ya. Boleh baca dari nomor 20? Ya bentar, enggak usah. Nomor nggak usah, 20. bro. Nomor Nggak 20-nya usah. coba. Ini Dari nomor udah ini antar pembicaraan. Bentar, Coba sabar. nomor 20-nya, berani nggak kau baca? Sabar dulu toh. Kau baca Sabar. nggak? Berani nggak kau baca Ya, nomor 20-nya? Bentar dulu, sabar Baca, itu dulu. kan permintaan. Itu permintaan. Coba dibaca. Baca. Itu permintaan. Sabar Bunda. dulu toh. Saya mengeluarkan ayat. Itu permintaan. Nomor 20-nya boleh Anda baca? Lah sabar dulu. 20-nya dong. dibaca dulu. Itu permintaan Kenapa itu. enggak? Itu Oke, permintaan. apa-apa. Ya, Iya, ya. baca. Kita pakai Ya, aja baca. 20 nggak apa-apa. Ya, baca 20-nya ya. Dan Tuhan berfirman, oh ya, Tuhan ya. siapakah yang akan membunuh Arab? Ya kan, untuk Ahab, maju bukan Arab, berperang. perbaiki matamu. Oke, sorry, Ahab. Ya, Ahab. Udah, kesalahan sedikit. Untuk membujuk berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead. Ya, ini tanda tanya. Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Berarti ada masih kesimpulan sini. Baru ini kamu dengar ya. Cuma perhatikan. Kemudian tampillah suatu roh. Lalu berdiri di hadapan Tuhan. Roh apa? Iblis, ini Nah, iblis. iblis ya. Bentar. Oke. Ya, Oke. berdiri di hadapan Tuhan. Ya. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya, dengan apa? Jawabnya, ini jawab si iblis. Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Di mana Tuhan yang berkata cuma yang akan menjadi roh dusta? Aku kata iblis. Adalah Lalu ini lalu iblis. lalu Tuhan berkata apa di data 23? Oke. Bentar dulu. Data 23? Bentar dulu. Ya, bentar, sabar. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya.
Tuhan mengizinkan. Ya, Tuhan mengizinkan. Dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Oke. Ya, yang berkata Nomor 23? bentar. Yang berkata ini oke. Nomor Karena 23? itu, ya udah. Sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadanya. Masalah Sekarang yang generasi. Ya bentar dulu Juma, sabar. Kenapa kau kejang-kejang? Kenapa? Bentar dulu, yang menaruh. Masalah generasi. Bentar dulu. Aku akan keluar dalam, aku akan keluar dan menjadi Siapa roh dusta yang dalam menaruh roh mulut dusta semua nabi. itu? Siapa yang berkata? Oh, sudah jelas di situ. Yang berkata ini siapa Juma? Iya, siapa yang menaruh roh dusta di mulut Nabi? Yang berkata ini siapa dulu Juma pertama kali? Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut Ini Nabi itu siapa? iblis. Oh, Astaga, iblis. makanya kau tuh gak pintar membaca. Hey, Tuhan berfirman, Aduh. siapakah yang akan Sekarang gini, membujuk Juma. Ahab? Bentar. Siapa yang akan membujuk Ahab Ya udah, supaya sabar. ia tewas? Bentar dulu. Siapa yang Kenapa membujuk si Ahab Juma ini supaya dia kejang-kejang tewas? Iblis berkata, Gak berani akulah, si Juma akulah, diskusi sama saya teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya. kata iblis, Juma aku. itu gak berani diskusi. Maka iblis Cuma ini nggak ada mengaku, ilmu dengar. dia. Iblis Semua ini mengaku nggak ada aku. ilmu. Lalu Tuhan bertanya kepada iblis, dengan apa? Dia. Jawab iblis, aku akan keluar Aduh, dan menjadi aduh. roh dusta dalam mulut semua nabinya. udah, Juma. Ini Bentar dikabulkan dulu. gak sama iblis? Dikabulkan gak sama Tuhan? Ya, karena ini roh dusta untuk kepada Ya, nabi-nabi dikabulkan palsu. gak? Dikabulkan Iya, gak benar. sama Tuhan? Ya dikabulkan karena nabi-nabi palsunya. Dikabulkan. Itu Sudah, nabi palsu. sudah. Semua Lalu yang menaruh, nabimu dengar. ini, Lalu sebab yang Tuhan menaruh, yang menaruh roh dusta dalam mulut Nabi itu siapa? Bentar dulu Juma, sabar dong, sabar. Lalu yang menaruh roh dusta di mulut nabi-nabi Iya. tersebut itu siapa? Bentar dulu, sabar dulu Juma, sabar. Lah, kayak gini kita Masalah diskusi Juma. generasi. Apakah begini Cuma cara ini diskusi tidak ada kita? ilmu. Kan saya bertanya, saya kan bertanya. Ya, makanya lalu izinkan yang saya menjelaskan menaruh dulu, roh Juma. dusta, yang Izinkan menaruh saya roh dusta di dalam mulut nabi-nabi itu siapa? Sekarang izinkan saya ngomong. Kalau kamu ada Pertanyaan mental, saya, lalu siapa yang menaruh roh dusta di mulut nabi-nabi tersebut? berarti kamu nggak bisa diajak Sehingga- kompromi. Berarti kamu itu nggak bisa diajak diskusi. Loh, ini kan Makanya kamu bertanya. ketakutan sekarang. Saya kan kamu tuh bertanya. ketakutan. Dengar Saya dulu bro. bertanya. Dalam Pertanyaan diskusi saya, itu dalam Lalu berganti-gantian. siapa yang menaruh roh dusta di dalam mulut nabi-nabi tersebut? Jelas. Dan Saya izin turun siapa aja yang karena telah sudah mute menetapkan? ini, Dan ya. siapa Saya yang tantang telah kau Juma, di menetapkan roomnya untuk Superboy atau di menimpakan room yang paling malapetaka netral, kepada yang nabi kamu tersebut? anggap paling netral Itu lah. pertanyaan siap saya. diskusi Silakan sama Anda kamu. jawab. Gimana, Ayo. Silakan Anda Saya jawab. Itu siap pertanyaan diskusi saya. sama kamu. Siapa Roomnya netral. yang kamu menaruh anggap roh paling netral lah. dusta di Kalau dalam di sini mulut saya sudah nabi di-mute-mute tersebut? gitu loh. Dan siapa yang Nggak ada menetapkan bisa diskusi kemudian sama kamu, Juma. malapetaka yang Saya tantang menimpa Juma kemudian diskusi kepada nabi secara tersebut? Saya Silakan. tantang si Juma diskusi sama malah saya. kau nantang lah. Di roomnya netral. Aja. Ini sudah diskusi yuk. Ini Lah, udah kamu di diskusi. sini Gimana aja mau sudah diskusi? mencret. Kalau kamu, aku mau ingin menjelaskan, kamu halangin. Saya Itu bukan bertanya. suatu diskusi Juma. Saya bertanya, Kamu modal lalu turun, siapa gitu. yang menaruh roh dusta Yaudah. di mulut nabi Kamu bisa tersebut? diam nggak? Jawab. Berani bisa menahan diri nggak? Jawab. Supaya aku jelaskan. Jawab dulu. Jawab. Ya justru aku mau menjawab kenapa Ya udah, dihalangi si pertanyaan Juma. saya, siapa yang menaruh roh dusta di dalam mulut Ya, nabi ya, tersebut? bentar dulu, diam dulu deh. Dan Simpel siapa kan yang jawabannya. menetapkan malapetaka Ya udahlah, saya terhadap izin aja nabi-nabi turun ya tersebut? teman-teman. Siap. Si Gak Juma bisa nggak jawab. bisa diajak kompromi Gak bisa dalam jawab. diskusi. Gak bisa Silakan. jawab. Lah, Juma aja nggak bisa diajak kompromi kok. Silahkan jawab dulu siapa yang menaruh roh dusta. Simpel Makanya kok. Dek Arif, justru saya ini mau mengajari si Juma, ya malah saya nggak diizinkan bicara. Diskusi jawab, toh Pak. itu harus bergantian gitu loh. Kan tinggal Jadi kalau dijawab. memang Simpel bisa itu kan. mute ini, Siapa yang oke, mute? dijawab pertanyaan Silakan kau jawab. Juma di Jawab. lebih Jawab. netral, ayo. Jawab. Ya udah, saya tantang kau Juma. Jawab siapa yang menaruh roh dusta. Iya, saya jawab di roomnya netral. Jawab. Karena di sini saya sudah di mute. Siapa yang mute? Oke, Lu ini ada diajak nyokong dari ngobrol tadi. apa? Diskusimu. Ini gak model diskusimu, bro.
Coba dijawab dulu. Waduh. Ya, Dijawab makanya dulu. kita beda kelas Siapa tentang yang diskusi. menaruh roh dusta di mulut Ya udah, Nabi? saya Siapa? izin turun aja karena kalian ini nggak berani diskusi sama saya. Nah ini Bahkan kalau saudara melihat ya di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan. Itu siapa itu yang mengadakan permusuhan itu siapa? Selamat malam, shalom Bang Suma. Semua salam Bhinneka Tunggal Yang Ika. mengadakan permusuhan di situ siapa? Permusuhan apa? Maksudnya apa ini? Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Itu yang mengadakan permusuhan siapa? Oh, itu Allah dengan iblis. Tuhan yang mengadakan permusuhan. Jadi Tuhan segala-galanya, berkuasa atas segala apapun. Jadi jangan kalian itu sok cantik, sok paten. Sedangkan kalian menjadi Kristen itu menerima hadiah dari iblis. Iblis yang memberikan kuasa kepada kalian sampai kalian kemudian menyembah kepada korban yang disalib Bang, di atas saya salib. boleh bertanya sama abang nggak? Saya boleh bertanya Begitu nggak? saudara. Saya boleh bertanya nggak sama abang? Yang penting ada ruang di atas kepala Anda untuk menerima jawaban saya. Oke, saya terima Oke. jawaban Anda. Tapi kalau keliru saya akan bantah. Ya, Anda akan mengatakan keliru kalau tidak ada tempat menerima jawaban. Oke, sudah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, saya terima jawaban dari Anda. Iya. Artinya bahwa Bang Suma kan juga percaya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ya. Gitu Ya, ya. iya. Ya, boleh saya bertanya, Nabi Adam itu mati pada usia yang keberapa? Nabi Nuh mati juga pada usia yang keberapa? Dan Nabi Ibrahim itu mati juga pada usia yang keberapa? Boleh jelaskan? Waktu dia mati saya lagi minum kopi bang, nggak perhatikan. Dia matinya itu usia berapa? Itu kan, aduh gimana sih? Kenapa Baru emang? pertanyaan awal aja udah begitu bang. Lah, saya udah jawab. Pada saat mereka mati, saya lagi minum kopi, saya nggak perhatikan. Ini 4,8K yang nonton Bang Zuma. Nggak ada alat di kepala untuk nerima jawaban saya kan? Kan udah Oke. Saya wajar aja, saya sesuai dengan jawaban Anda. Jadi memang betul Anda tidak tahu dan tidak paham terkait dengan kitab sucimu dan imanmu. Oke. Balik bertanya boleh? Kemudian saya tanya. Boleh bertanya, saya boleh balik bertanya boleh? Oh ya, oke, silakan. Boleh Bang. ya? Boleh. Oke. Saya bertanya kepada saudara. Paulus itu ketika dia menjadi rasul, bapaknya usia berapa tahun? Kalau itu tidak tercatat dalam firman Tuhan. Oh, mama Ya, itu tidak tercatat dalam firman. Oh, nggak tercatat. Nah, kalau menurut Bang Suma, bapaknya umur berapa tahun? Jangankan bapaknya, saya mengatakan bahwa Paulus itu tokoh fiktif. Nggak ada itu yang tahu menurut Anda? bapaknya siapa gitu, nggak tahu. Itu menurut Anda. Tapi kalau menurut kami, menurut saya, nama bapaknya Paulus itu siapa? adalah rasul yang dipakai Tuhan. Nama bapaknya siapa, Bang? Nama bapaknya Paulus siapa? Sabar Bang, saya cari dulu ya. Iya, cari Bang. Cari. Nanti kalau ada kita jadikan obat. Setiap orang yang tahu nama bapaknya Paulus, penyakit apapun pasti sembuh. Nama bapaknya Paulus siapa, teman-teman? Mungkin Peter Martin, mungkin. Ambekna Paulus. Untuk sementara tidak ada di Bible Bang Suma. Ya nanti tahun depan baru dimasukkan nama bapaknya. Enggak ya, kalau yang tidak ada dalam Bible itu. Sampaikan ke Lai, Om Lai, tahun depan. Nah sekarang kalau saya bikin tanya Bang Bible, Suma.
tolong agar namanya bapaknya Paulus itu Saya tanya dimasukkan Bang atas Suma, nama boleh nggak? Ambekna Paulus. Bang Suma, boleh nggak saya bertanya lagi? Yang penting ada alat Nabi untuk Muhammad menerima itu- jawaban. Nabi Muhammad itu berbuat dosa nggak sih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah tidak pernah berbuat dosa. Masya Allah. Oke, kita lihat ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak berbuat dosa, coba Yeah. kita buka di QS 48 Al-Fat ayat 2, coba. Mantap sekali. Saya baca ya Bang Suma Ya, ya. silakan, silakan. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Nah, tadi kan Bang Suma mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak berbuat dosa, tapi di surat Yang mana, Al-Fat mana? 2 ini, Mana dosanya apa, Bang? surat Al-Fat, oke ya? Dosanya Nabi Muhammad apa? Ya dosa aja ditulis di sini. Ya. Mana dosanya Nabi Muhammad itu apa? Berarti Bang Suma nggak percaya ya dengan kitab suci Bang Suma Ya, saya sendiri. percaya. Yaghfir lakallah ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhkhar yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyak siratan mustaqimah. Saya percaya ayat itu. Tapi itu bukan berarti Nabi Muhammad itu memiliki dosa. Itu justru merupakan sebuah jaminan dari Allah bahwa ketika Nabi Muhammad pernah melakukan dosa, Ngarang kau, ngarang ketika Nabi Muhammad itu pernah melakukan dosa, dan dia manusia biasa, ngarang. maka Ngarang, dosanya diampuni oleh Allah. Sekiranya Nabi Muhammad itu memiliki dosa, maka kemudian Allah mengampuni dosanya. Nah sekarang kalau Anda memaknai dia punya dosa, apa dosanya? Ya, Coba maksudnya- tunjukkan. Nah, dosanya apa? Ayo. Ya kalau menurut kitab suci tidak menjelaskan terkait dengan dosanya Muhammad. Allah Tapi memberikan Muhammad itu jaminan. berbuat dosa Allah di masa memberikan lalu jaminan, dan di memberikan masa yang akan ampunan datang. kepada dosa Nabi Muhammad. Sekiranya dosanya ada, maka dosa Nabi Muhammad yang lalu maupun yang akan datang itu sudah dihapus oleh Allah. Itu jaminan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh saya balik nanya? Oke, silakan. Oke. Apakah kemudian Paulus memiliki dosa? Paulus memiliki dosa tetapi dia bertobat dan dia Tolong melanjutkan tunjukkan karya dalilnya di mana Paulus bertobat. pada saat penglihatan menuju ke Damsyik ya. Lah. Kemudian itu dia menjadi buta. Kemudian Di mana Bang? dalilnya? Di mana dalilnya Paulus oke, bertobat? saya cari ya, kita cari Ya, bersama ya. ya, silakan. Dia balaga-balaga La 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 la. La 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 la. La la. Tujuh ratus tahun kemudian, teneng.
Ini kalau lagi merokok, ibu jangan buka kamera, ibu. Kalau lagi merokok, Apa kau cuma buka kamera kok merokok. Siapa yang merokok? Itu tadi. Orang tidur kok. Oh, garpu diisap-isap, kirain rokok. Sorry. Kau cuma Tuhanmu orang apa Dima? Orang Yahudi Tuhanmu. Daripada kau Tuhanmu orang Arab. Kau masih ada Yahudi. Alkitab kami. Tuhan ke orang. Tuhanmu orang Arab. Tuhan ke orang. Emang Kristen Tuhannya orang. Emangnya Tuhanmu dari mana? Hai. Masuk orang lagi impe ulu. Tuhanmu dari mana? Apa? Tuhan kok dari mana? Tuhan dari mana? Dari pasar. Mana ada ya dari Alkitab Tuhanmu? Yang di Alkitab itu kan Tuhan Yahudi sama Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus. Penyesat itu datang dalam memakai nama siapa, Ibu? Cuma kau penyesat kau karena penyesatnya memakai nama siapa, ada Ibu? di Alkitab apa Tuhan? Penyesatnya memakai nama siapa? Yang di Alkitab itulah Tuhan yang sebenarnya. Yang mana? Yang bertanduk 7, bermata 7? Tuhan yang sebenarnya yang di Alkitab itulah. Itu yang bermata 7? Di mana kau tengok Tuhan bermata 7 di Alkitab? Wahyu 5 nomor 6? Tuhan itu yang di Alkitab itu yang sebenarnya. Iya, itulah Wahyu 5 nomor 6. Tuhannya Ibu Mauli adalah binatang seumpama digambarkan seperti binatang bertanduk 7 bermata 7. Itu kah? Tunggu dulu, aku mau baca Alkitab dulu samamu. Wahyu 5 nomor 6, Tuhannya Ibu Mauli bermata 7 bertanduk 7. Itu kah? Dengar dulu Juma. Kau yang nggak ada Tuhanmu Juma. Kalau kami Tuhan kami masih menciptakan langit dan bumi. Tengok, Allah menciptakan langit dan bumi. Ya itu kok sebut Tuhanku, kan lucu. Isinya. Dengar, Ya Tuhan. serta isinya. Kamu mana? Mana Itu Tuhan kau yang sebutkan bisa Tuhanku menciptakan. Allah Kau menciptakan menumpang langit kau dan bumi di beserta dunia isinya. ini. Yang menciptakan langit dan bumi itulah Tuhan yang sebenarnya. Coba di mana tertulis itu? Di mana? Di data Ini, berapa? Kejadian 1. Ya, Kejadian 1 nomor berapa? Tahu kamu? Kan yang pertama kali manusia. Kejadian 1 nomor berapa, Ibu? Tuhan itu menciptakan ya, Kejadian 1 nomor berapa? langit dan bumi beserta isinya. Tidak Kejadian ada manusia 1. diciptakan duluan diciptakan. Kejadian 1 apa? nomor berapa, Ibu? Bukan seperti yang kau katakan Tuhan kalian. Kejadian 1 nomor berapa, Ibu? Kalau nggak ada Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 nomor berapa? Ya dengar dulu Juma. Kalau nggak ada Tuhan itu menciptakan langit, nggak ada kau tinggal di dunia ini. Di awang-awang kau. Nggak hidup Berfirmanlah kau. Allah, jadilah terang. Itu Sungguh Tuhanku. baiklah Tuhan itu masih menciptakan langit. Sahabat Dia Hamka ada Syukran. tempat tinggalmu. Berfirmanlah Jadi kau jangan menghukum Allah, umat Kristen itu. jadilah Kalau- cakrawala dengar, di tengah segala air Tuhan untuk memisahkan itu air. menciptakan langit. Bertahu kau. Mana dalilnya? Berfirmanlah apa? Yesus. Alam ini ya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhan serta saya isinya. menciptakan langit dan bumi. Dengar dulu. Makanya kau jangan menghukum yang di Alkitab ini. Kasihan si Alos udah hilang, dia tidur. Kalian si Allah. Kau dengar? Sabar dulu Bang Suma, sabar dulu, lanjut. Saya masih. Kau kalau percaya kau sama Allah, baru kau orang benar. Mana dalilnya? Yesus berfirman. Di mana tertulis itu? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya itu Allah, Tuhanku lagi. Memangnya Asik. itu bukan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wah, mantap kali. Kutanya dulu kau Juma. Di mana Apa bukan tertulis Tuhan yang menciptakan pada langit dan mulanya bumi Yesus ini? menciptakan langit dan bumi? Dengar, kau mau apa? Enggak ada, Dengar dulu, saudara-saudara, biar enggak ku ada. baca Yang samamu, ada ya. Allah. Biar ku baca samamu. Kau bodoh kau Juma. Jadi orang kau bodoh kau. Gak tahu Pada kau mulanya siapa yang menciptakan Allah langit menciptakan ini. langit dan bumi. dengar Allah, dulu. bukan Yesus. Dengar dulu. Kan dengar dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itulah yang menjadi manusia. Allah itu yang menjadi manusia. Biar tahu kau. Masa Karena orang kau nggak generasi. mengerti isi Alkitab. Pada
mulanya Allah. Dengarlah firman. Firman itulah yang menjadi manusia. Dengar. Pada mulanya adalah yang firman, telah pada menjadi- akhirnya dengar, adalah Juma, kabur. Juma. Kau yang sesak jadi manusia. Dengar. Firman yang telah menjadi manusia. Enggak urus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah itu. Segala sesuatu yang dijadikan oleh dia. Dan Termasuk tanpa Yesus dia, dijadikan. tidak ada suatu pun yang telah Nah, siapa yang menjadikan dari Yesus, Bu? Dari segala yang Bu. telah dijadikannya. Ibu. Kau nggak percaya sama Tuhan bahwa Yang Allah itu menjadikan pencipta Yesus langit dan siapa? bumi. Ini. Bu, Ya. yang menjadikan Firman Yesus itu siapa? menjadi manusia. Tuhan itulah yang menjadi Oke. firman. Firman itu Tuhan firman. Lalu Makanya yang menjadikan Yesus dengar, siapa, Ibu? Dengar. Makanya dibilang Tuhan itu firman yang telah dan itu firman yang telah dan itu firman yang telah itulah Yesus. Allah itu firman yang membuat firman Allah. Yang menjadikan Allah Yesus itulah siapa, Yesus. Ibu? Allah itulah Yesus. Biar tahu kau. Allah itu Yesus. Yang menjadikan Yesus siapa? Makanya dibikin di sini firman yang telah Pemalasa. jadi manusia. Kau dengar dulu Juma. Jangan kebanyakan makan dedak lah, Ibu. Yang menjadikan Yesus itu siapa? Bicara sendiri dia. Oke, saudara Allah. tunjukkan Makanya dalilnya, begitu Bang otakmu Suma. kau karena kau nggak percaya Silakan, kepada Tuhan. silakan. Yang kau percaya Di Kisah Para Rasul 22 Iya. ayat Betapa? 3 dan berakhir pada ayatnya yang ke-16. Saya baca ya. Boleh. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, Iya. tetapi dibesarkan di kota ini. Ya. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamail dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ. Dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Ya. Tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau? Siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka menyertai aku. Memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan kuberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat
dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutmu. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang